Hai teman-teman, welcome back to my channel and welcome to this video. Kalian pasti udah tahu dong, karena kemarin di video sebelumnya gue udah kasih tahu ke kalian bahwa gue bakalan bahas tentang underarm removal, bukan underarm hair removal. So, jadi kalau kalian penasaran, jangan kemana-mana, di sini aja. Dan sebelum kita mulai ke videonya, gue selalu ingetin jangan lupa vaksin dan selalu jaga protokol kesehatan. Yuk, sekarang kita mulai ke videonya. Kita langsung aja teman-teman, underarm hair removal. Kalian udah tahu, gue udah pernah sharing beberapa kali dan berulang-ulang kali treatmentnya di mana. Gue treatment di Zep. Oke, jadi waktu itu gue melakukan treatment di Zep. Underarmnya adalah di Zep Jalan Anggrek ya teman-teman, di Bandung. Karena waktu itu gue masih tinggal di Bandung, karena sekarang gue udah pindah. Jadi gue melakukan treatment underarm hair removal ini di Cibubur Square. Oke, kita akan mulai aja ya teman-teman. Gue bakalan kasih tahu ke kalian yaitu apa aja, harganya berapa, pasti kayak gitu ya kan, bener nggak sih? Oke, jadi untuk di Zep underarm hair removal itu dia ada yang biasa aja, jadi cuma melakukan hair removal aja dan harganya itu 199.000. Tapi ada juga yang combo, selain hair removal kamu juga di laser underarmnya supaya untuk pertumbuhan semua bulu-bulunya itu lebih halus, tidak ada yang namanya chicken skin gitu. Terus udah gitu pertumbuhannya itu lebih lambat gitu ya. Pokoknya banyak banget yang ditawarkan oleh si underarm hair removal dari Zep ini. Untuk yang combo itu harganya 499.000 ya teman-teman. Nah, kalau untuk si underarm hair removalnya itu sendiri, dia menggunakan teknologi yang berbasis cahaya, bermanfaat untuk menghilangkan rambut-rambut di area ketiak secara bertahap hingga hilang seluruhnya. Nah, kalau untuk yang kombinasi itu selain menggunakan teknologi berbasis cahaya, dia juga menggunakan laser Q-switch ND Yog dalam satu waktu. Jika digabungkan, perawatan ini mampu meratakan tekstur kulit, mencerahkan ketiak yang menghitam sekalipun. Jadi kenapa harus di Zep? Pertanyaannya itu kan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang bulunya itu lebat sama seperti gua ya, dan untuk setiap helainya itu bener-bener kayak tebel-tebel gitu, terus hitam-hitam gitu, biasanya di sana memang dikerok dulu teman-teman. Nah, kalau misalkan apa bedanya kalian melakukan hair removal dengan kerok di rumah dengan di Zep? Kalau di Zep itu dia selain dikerok, itu dia menggunakan tadi teknologi yang berbasis cahaya yang bisa bantu untuk si bulu-bulunya itu enggak jadi keluar lebih tebal lagi. Karena menurut pengalaman gue udah melakukan underarm hair removal ini berbagai macam cara. Udah di wax, udah dicabutin pakai pinset, udah, terus udah gitu dikerok ya pakai pengerok ketiak, udah pernah gitu ya teman-teman. Yang gue rasakan adalah hasilnya itu dia malah bikin bulu-bulu di underarm gue tuh jadi malah makin tebel, makin banyak, dan makin gondrong, nggak kira-kira. Satu itu, dan yang kedua adalah dia mengakibatkan lecet di bagian ketiak gua. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah dia bikin adanya ingrown hair di bagian ketiak gua, dan itulah sebabnya kadang-kadang ketiak gua suka ada yang hitam gitu kan. Terus udah gitu karena bekas luka, adanya ingrown hair, itu bikin gak nyaman dan bikin gak pede pastinya dong ya teman-teman. Nah, kalau untuk di Zep ini semua itu kayak dilewatin begitu aja. Gak ada yang namanya bulu tumbuh lebih kasar, gak ada yang namanya ingrown hair, gak ada yang namanya ketiak hitam. Karena untuk si underarm hair removal yang combo yang harganya 499.000 itu, dia kan tadi menggunakan basic teknologi yang cahaya, terus kemudian ada yang menggunakan laser Q yang bisa bantu untuk si permukaan kulitnya itu tidak jadi kayak chicken skin ya kan pada saat setelah dicabutin. Terus dia tidak bikin iritasi. Terus yang paling terakhir, yang paling penting adalah dia tidak mengakibatkan ketiak kita hitam gitu loh. Jadi lebih ke mencerahkan, mengurangi iritasi seperti yang tadi udah dikasih tahu gitu kan, meratakan tekstur, tidak bikin dia jadi kayak chicken skin. Untuk bulu ketiaknya itu bakalan hilang selamanya gitu kan ya. Itu yang dijanjikan oleh Zep. Tapi kalian pasti yang kalian tanya adalah balik lagi ke gua, apakah bulunya keluar lagi atau tumbuh lagi? Iya teman-teman, kalau karena gua kurang lebih ini baru 4 kali untuk treatment underarm hair removal ya di Zep. Gue bener-bener sangat amat
notice adalah, kalian bisa lihat ya, kalau untuk treatment yang pertama itu gue nggak bisa langsung kasih conclusion bahwa ini loh yang gue rasain gitu ya, karena ya tetap tumbuh aja. Dan yang gue notice adalah dia memperlambat tumbuhnya bulu-bulu ketiak gua. Yang ke satu itu, dan yang kedua dia membantu bulu-bulu ketiak gua menjadi tumbuhnya itu bener-bener lebih halus dan nggak langsung kentara atau tidak menambah tekstur di bagian ketiak gua. Itu yang gua rasain waktu itu ya, itu doang, udah, that's it. Nah, setelah treatment yang keempat ini teman-teman, gue bener-bener sangat amat merasakan, dan gue baru sadar banget kenapa pihak Zep-nya itu bilang ke gue, Kak, bikin reviewnya nanti sebulan aja ya, nggak langsung sekarang gitu. Apa sih gitu, kok lama banget, keburu gue lupa gitu kan. Tapi sepanjang 1 bulan ini gue malah notice sedikit lagi, notice lagi, karena gue bikin footage seperti kalian lihat di hari pertama setelah melakukan treatment underarm hair removal ini. Terus hari berikutnya, minggu kedua, minggu ketiga gitu kan, gue baru notice sampai ke minggu sekarang terakhir. Ini yang terakhir banget ya teman-teman, ini udah sebulan. Dan gue notice adalah sampai dengan 1 bulan bulunya belum numbuh dong. Kalian bisa lihat gak sih? Ini 1 bulan dan bulunya belum numbuh. Sepengetahuan gue jangankan sebulan, 2 hari aja tuh udah kayak keluar kayak chicken skin. Kalian tahu lah ya, bulu-bulunya tuh keluar sedikit, terus udah gitu gatal, dan kadang-kadang gue garuk gitu teman-teman. Dan kalian bisa lihat lah ini sendiri tuh. Jadi kalau untuk semua treatment yang diinformasikan sama si Zep, yang combo itu khususnya yang ada laser Q-nya gitu kan, terus ada yang teknologi berbasis cahaya di mana dia bisa mengurangi chicken skin, tekstur, mencerahkan kulitnya, terus menghaluskan bulunya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini demi Allah ya, demi Tuhan, gue tidak melakukan trik apapun terhadap ketiak gue tidak menambahkan apapun terhadap ketiak gue. Kalian bisa lihat gitu, ketiak gue ya udah gini aja gitu. Jadi kalau gue apa yang gue rasakan setelah gue melakukan treatment hair removal di Zep, satu adalah dia benar-benar mengurangi proses tumbuhnya bulu. Itu benar-benar mengurangi, kalian bisa lihat dong, sebulan ya. Yang kedua adalah dia menghaluskan bulu-bulu yang tumbuh. Yang ketiga adalah dia mengurangi jumlah bulu yang tumbuh. Dan yang keempat, benar-benar mencerahkan. Jadi klaimnya itu semua benar-benar terbukti loh teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau nanya lagi, Kak, tumbuh lagi kan? Iya, pasti tumbuh lagi. Tapi gue dikasih tahu sama dokternya itu step by step, mungkin maksimal 10 kali treatment itu nanti bulu ketiaknya itu benar-benar udah nggak tumbuh lagi. Karena ya mungkin iya ya teman-teman, karena gue aja untuk treatment 3 kali, terus sekarang yang terakhir keempat kali itu enggak yang bener-bener beruntun dalam 1 bulan, bulan kedua, bulan ketiga, enggak gitu. Tapi gue bener-bener kayak loncat setahun udah enggak, terus gue lakukan treatmentnya lagi, gue masih merasakan hal yang diinformasikan oleh dokternya pada saat gue konsultasi, itu semuanya kenyataan gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian tanya apakah rekomendasi, kalau menurut pendapat gue sangat amat rekomendasi banget. Oke, teman-teman, jadi yang dari kemarin selalu nanyain mana tentang ketiak, mana tentang ketiak, ini dia ketiaknya bagus banget ya. Treatment di mana? Treatment di Zep teman-teman. Oke, jadi informasi dan sharingnya tentang Zep hair removal atau khususnya underarm sampai di sini dulu teman-teman, dan mudah-mudahan kamu suka, mudah-mudahan bermanfaat, dan semua informasi detail apapun itu gue bakalan tulis di description box di bawah. Jadi buat teman-teman jangan pernah lupa untuk selalu cek description box di bawah, karena gue sekarang selalu mengutamakan description box ya. Jadi apa yang tidak bisa gue sampaikan di video ini gue pasti tulis di description box. Well, sampai di sini dulu, dan kita bakalan ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye.